Shalom, selamat malam pria-pria tangguh Gia Condrokusumo yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama, saya akan memuji Tuhan. Malam ini saya didampingi oleh istri kami yang tercinta, anak kami, dan tidak ketinggalan Ketua PPK Bapak Sudarto untuk bersama-sama memuji Tuhan. Siap untuk mendengarkan semuanya? Oke. Bencana siap dibentuk dengan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, beri baharui selalu, jadikan dalam rumahmu dengan hidupku di tanganmu. Pernah surut kehendakmu, baiklah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bencana siap dibentuk dengan hidupku di tanganmu. Hingga surut kehendakmu, baiklah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Sekali lagi. Memuliakan namamu. Ya. Mari bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pria-pria tangguh Gia Condrokusumo, sebelum kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami kenal dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah memberkati kami melalui ibadah online yang hari ini, yang malam ini bisa kami nikmati. Itu semua karena anugerah-Mu yang terbesar yang kami alami di dalam kehidupan ini. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang kecil ini. Melalui mulut lidah hamba-Mu ini kami dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pria-pria tangguh Gia Condrokusumo, dimanapun malam ini berada. Walaupun hari ini kita hanya sebatas mengikuti ibadah online, tetapi kasih kemuliaan Allah tidak mungkin kita akan alami kalau hari ini karena kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah pada malam ini. Hari ini mungkin bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan sering mengalami, kalau kita melihat, kalau kita merenungkan betapa pedihnya keadaan dunia saat ini. Banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kecemasan, banyak orang mengalami kegelisahan. Bahkan banyak orang yang kehabisan akal untuk menjalani kehidupan ini. Ini semua dialami termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk orang-orang Kristen, semuanya mengalami. Dengan adanya wabah COVID-19 ini. Secara kesehatan, manusia takut. Tubuhnya terserang oleh penyakit. Secara finansial, ekonomi, mereka banyak yang di PHK. Mereka banyak yang kehilangan lapangan kerja. Untuk mendapatkan sesuap nasi, mereka harus bersusah payah. Dari segi hukum, mereka tingkat kejahatan semakin merajalela. Inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Malam ini saya akan memberi judul khotbah yang sederhana, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun hari-hari ini semua keluarga yang ada di seluruh dunia, bahkan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Gia Condrokusumo, mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi yang kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang harus kita renungkan, yang harus kita pegang. Mari kita baca dulu di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan ayat ini kepada jemaat di Kolose? Karena di saat itu jemaat di Kolose itu mengalami segala penderitaan, mengalami segala kesusahan, sehingga mereka akan berpaling untuk mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Makanya Rasul Paulus menulis ayat ini. Tidak beda jauh dengan apa yang kita alami saat ini, bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami yang namanya kehidupan, kesulitan kehidupan yang bermacam-macam. Tetapi malam ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang diminta Tuhan di dalam menghadapi situasi dan kondisi semacam ini. Yang pertama adalah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia
dan dibangun di atas Dia. Akar tidak bisa dilepaskan dari namanya pohon. Perumpamaan yang ada di dalam ayat ini, akar itu adalah Tuhan Yesus. Pohon adalah kita. Di dalam menghadapi kesulitan semacam ini, yang namanya akar itu tidak bisa lepas dari pohonnya. Tuhan minta di dalam menghadapi situasi dan kondisi semacam ini, kita tidak boleh lepas dari Allah. Kita tetap mengutamakan Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Fungsi akar itu apa? Akar adalah memberi makanan kepada pohon untuk mendapatkan pertumbuhan, untuk mendapatkan hasil buah yang baik. Nah, kalau kita dalam hal ini, malam ini, kita sebagai pohon, kita harus menyerap makanan-makanan rohani berupa kebenaran firman Allah ini. Supaya kehidupan kita itu benar-benar kuat dan kokoh. Yang kedua adalah kita dibangun di atas Dia. Rumah tanpa pondasi tidak akan kuat. Pondasi itu letaknya di bawah, di dasar. Kalau kita memiliki sebuah bangunan supaya kuat menghadapi goncangan-goncangan apapun, itu harus ada dasar yang kuat, yaitu pondasi. Dalam hal ini, perumpamaan yang ini adalah dasar atau pondasi itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan kita ibaratnya adalah bangunannya. Ini harus kita lakukan dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang seperti ini. Kita harus berakar kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam situasi, kondisi apapun. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ini harus kita renungkan. Yang pertama adalah berakar dan dibangun di atas Dia. Yang kedua adalah kita mempunyai iman yang teguh dan kokoh. Kita tidak tahu sebagai orang-orang di seluruh dunia sekalipun dan khususnya di Indonesia pada umumnya, kapan wabah ini akan berakhir. Tetapi kita harus percaya dengan iman bahwa wabah ini akan berakhir karena kekuasaan Tuhan. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Mungkin kita belum melihat tanda-tanda berakhirnya wabah pada sampai saat ini. Orang memprediksi akhir tahun, orang memprediksi akhir bulan Juli, orang memprediksi akhir bulan Agustus. Tapi yang kita imani, yang kita percayai, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Kita percaya kondisi kehidupan kita akan lebih baik. Kalau hidup kita bersama Tuhan, kondisi kehidupan kita akan lebih baik. Kalau saya boleh bersaksi, iman. Saya beberapa tahun hidup karena iman. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kehidupan orang percaya itu tidak bisa dilogika secara matematika.
Tetapi karena iman ini, orang yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Orang yang tidak bisa akan menjadi bisa. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita belum tahu wabah virus COVID-19 ini akan berakhir kapan. Tetapi dengan mata rohani kita percaya Tuhan sudah mempunyai rencana, Tuhan pasti akan memberi pengakhiran pada peristiwa ini. Dan murid-murid Tuhan akan diberkati Tuhan. Ini yang harus kita percaya. Dan yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Banyak orang saat ini mengeluh, melihat keadaan perekonomiannya, melihat pekerjaannya yang banyak di PHK, melihat usahanya yang kembang kepis tidak berkembang. Tetapi Tuhan mengajarkan malam ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang mengucap syukur itu tandanya adalah berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita yang bagaimana? Dengan keadaan seperti ini, mengucap syukur itu yang penting. Banyak orang yang menikmati, merasa bisa menikmati segala hal, tetapi hatinya belum memperoleh kedamaian. Banyak orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi dengan ucapan syukur, kedamaian itu akan diberikan oleh Tuhan. Ya, inilah yang harus kita percayai, bapak-bapak, sebagai tulang punggung keluarga demi keluarga yang ada di Gia Condrokusumo. Sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang teladan di dalam keluarga, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap berakar, untuk tetap dibangun di atas Dia, dan untuk tetap memiliki iman yang teguh, dan untuk tetap memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Kalau hal ini, 3 hal nasihat dari Tuhan ini bisa kita pegang malam ini. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Apapun itu keadaan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang harus kita pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan kekristenan kita. Supaya makin hari kita bertumbuh, makin hari kita berbuah, makin hari kita mendapatkan, mempunyai hati yang melekat di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Ya, sebelum kami mengakhiri pembacaan firman pada malam ini, mari kita berdoa. Kami menyerahkan secara khusus Tuhan malam ini firman yang telah hamba-Mu sampaikan, sehingga dapat dimeteraikan melalui kebenaran firman-Mu ini akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh di dalam kami, khususnya bapak-bapak, pria-pria tangguh Gia Condrokusumo di dalam menghadapi
wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Tuhan adalah sumber penghidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.